Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ma an'amta minal bayan wa alhamta minat tibyan. Kama nahmaduka ala ma asbaghta minal ata' وأسبلت من الغطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan jalan keluar dari segala masalah. Insyaallah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di hari ini kita sudah memasuki setengah lebih dari bulan Sya'ban. Itu merupakan sebuah karunia kesehatan ya bagi kita. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disampaikan oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh mulia, yang penuh dengan kemuliaan, kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal sebanyaknya dalam hidup ini, kesempatan untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan yang sangat banyak. Itulah bulan Ramadan yang penuh berkah. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah mengakhiri yaitu Kitabul Ikhlas. Itu sudah kita tutup. Kemudian sekarang kita masuk kitab yang kedua atau bab yang kedua, yaitu bab As-Sunnah ya, As-Sunnah ya. Jadi Imam Ibnu Hajar ya dalam kitab ini mengumpulkan ya hadis-hadis anjuran-anjuran Nabi dan larangan-larangan Nabi tentang ikhlas ya, sudah beliau kumpulkan. Kemudian hari ini yaitu tentang As-Sunnah ya. Ya, dengan tema targhib fil ittiba wa tarhib fil ibtida minal ibtida ya. Anjuran Nabi untuk al ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnah ya, wa tarhib dan larangan Nabi minal ibtida. Minal ibtida itu inilah ya, yang berbuat bid'ah ya. Mungkin jamaah sekalian kita sudah sering mendengarkan kalimat ini atau istilah ini gitu kan. As-sunnah lawannya adalah bid'ah. Iya. Kalau kita melihat dalam sejarah, para ulama-ulama hadis itu sangat mengenal. Jangankan ulama-ulama hadis ya, kita sendiri orang-orang awam ini sudah sering mendengar gitu kan, bid'ah itu apa gitu kan. Nah, berarti sebenarnya bahasan ini sebenarnya sudah dari zaman dahulu ya, karena memang hadisnya sangat terkenal sekali gitu kan. Bukan berarti para ulama itu tidak mengerti gitu kan apa itu yang bid'ah sebenarnya gitu kan. Nah, berarti di sini perlu kita kuatkan ya. Apakah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah? Nah, ini perlu diperjelas ya. Apakah semua yang tidak diperintahkan oleh Nabi itu bid'ah? Kemudian bahasannya, apakah semua bid'ah itu memang sesat semuanya gitu kan? Ini harus diperjelas. Ternyata para ulama ya itu sangat jelas sekali ya, memaparkan bagaimana
Ya, iya, bid'ah itu sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang barunya yang bagaimana gitu kan harus diperjelas. Bukan semua yang sesuatu yang baru itu terlarang gitu kan, tidak. Gitu loh. Atau bukan semua sesuatu yang belum diajarkan oleh Nabi kemudian dilakukan oleh para sahabat. Semuanya bid'ah terlarang, tidak. Bukan begitu. Dia memang harus ada bahasan-bahasan dan poin-poin penting untuk kita pahami. Baiklah, hadis yang pertama dalam hal ini. Ya, baik ya. Sebelum kita bacakan hadis yang pertama, sunnah itu memang penting ya Bapak Ibu ya. Itu memang sudah menjadi jaminan Nabi SAW ya. Dalam hadis nanti diperkuat ya. Sunnah, barang siapa yang mengikuti sunnah, insya Allah dia itu berarti mengikuti Al-Quran gitu kan ya. Dalam hidup ini kita nggak bisa saya hanya mengikuti Al-Quran saja, nggak mau mengikuti sunnah, nggak lengkap Pak. Atau hanya mengikuti sunnah saja, nggak mau mengikuti Al-Quran, juga tidak cocok. Dia memang satu paket. Nah gitu loh. Baik, yang pertama hadisnya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Nah, ini bagus. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Nah, berarti ini sangatlah umum sekali ya. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu sederhana ya, sederhana sekali, yaitu gaya hidup Nabi. Itulah sunnah Nabi. Gerak-gerik Nabi, itulah sunnah Nabi. Kebiasaan-kebiasaan Nabi, itulah sunnah Nabi. Sunnah itu memang sangat sangat luas sekali maknanya ya. Ya, kalau dalam istilah ilmu hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin ya wa taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi, dan bahkan diamnya Nabi pun dianggap sunnah Pak. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamnya Nabi itu dijadikan sebagai sumber hukum. Bagaimana tidak ya? Jangankan untuk bicaranya Nabi, jangankan gerak-gerik Nabi, diam beliau saja itu bisa dijadikan sebagai hukum. Arti diam itu Pak, misalnya ada sebuah perkara, ada sebuah kejadian, nah, para sahabat itu nunggu sikap Nabi. Nah, di suatu kesempatan ini Nabi tidak mengiyakan, Nabi juga tidak melarang. Nah, mungkin itu makna diam itu loh. Nah, gitu, diam saja Nabi gitu kan. Lalu apa yang dipahami oleh para sahabat? Ini Nabi enggak melarang, Nabi enggak juga iya, mengiyakan, tapi diam saja gitu loh. Nah, itu menjadi apa Pak? Menjadi sumber hukum. Nah, begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci atau yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Sunnah tadi ya sudah kita sampaikan, sangat luas sekali maknanya. Nah, contoh sunnah. Nah, kira-kira apa Pak Haji? Kasih satu contoh sunnah Nabi. Satu aja Pak Haji, dari sekian banyak, dari ratusan atau dari ribuan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu aja Pak Haji. Satu saja sebutkan. Nah, jenggot disebut oleh Pak Haji. Kalau Pak Haji Syarif, satu aja. Satu aja sunnah Nabi dari sekian banyak ini Pak Haji. Ya, tidak isbal, ya, betul begini, ya. Nah, artinya pakaian kita tidak tidak menutup mata kaki gitu loh. Itu juga termasuk sunnah Nabi. Iya, mungkin ini termasuk sunnah Nabi yang sangat sering sekali kita
Tetapi apakah itu? Ya sungguh tidak itu gitu loh Pak ya. Banyak sekali. Sholat berjamaah ke masjid itu sunnah Nabi. Gitu loh. Rajin-rajin berdoa itu sunnah Nabi. Suka menegur dan menyapa dalam hidup ini itu sunnah Nabi loh Pak. Orang yang suka menegur, orang yang suka menyapa sahabat, tetangga, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai parfum, sunnah Nabi. Nah itu loh. Apalagi puasa sunnah, itu sunnah Nabi. Yang perlu kita sampaikan ini begini. Ada makna. Jadi kata Nabi apa tadi? Barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku, bukan umatku. Gitu loh. Terus poin berikutnya, apakah sama gitu loh, membenci atau tidak suka itu dengan belum melaksanakan? Itu juga Pak, harus diperjelas gitu loh. Ya, contoh, ada orang yang rajin sholat berjamaah. Contoh saja, ini sederhana sekali. Kemudian beliau belum pakai jenggot. Nah, bisa nggak kita mengatakan, wah ini nggak cinta tidak suka dengan sunnah Nabi ini? Bisa nggak kita mengatakan itu Pak? Nggak bisa Pak. Ya, jangan jangan diponis langsung bahwa orang ini tidak suka dengan sunnah Nabi. Tidak, ya bukan begitu ya. Yang terlarang itu adalah ya, yang paling minimal, jangan sampai kita sampai ke titik ini. Yaitu apa? Kita tahu itu sunnah Nabi, tetapi kita mengingkari. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau belum melakukan atau belum mampu melakukan, itu insya Allah masih ya dimaafkan atau masih tergolong dia ya bukan keluar dari sabda Nabi ini, bukanlah umatku, bukan begitu ya. Selagi kita mengakui, selagi kita mengetahui bahwa itu sunnah Nabi ya, insya Allah gitu kan. Kalaupun kita belum mampu untuk melakukan ya, insya Allah kita masih berada dalam lingkup ya, masih termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ada poin yang penting yang ingin kita sampaikan. Dalam mengamalkan sunnah ini, ya, tidak ada orang yang mampu melakukan sunnah Nabi itu sesempurna Nabi, Pak. Itu yang penting. Tidak ada hamba yang mampu mengamalkan sunnah Nabi itu sesempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari itu kita dalam mengamalkan sunnah ini jangan suka untuk saling menjatuh-jatuhkan, tetapi dorong mendorong. Ayo, gitu loh Pak. Ayo, gitulah. Misalnya ada teman kita sudah melakukan satu sunnah nih, gitu kan? Satu yang baru dilakukan. Sunnah-sunnah yang lain belum sempat dia lakukan. Dukung gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan Pak? Misalnya saya sudah pakai jenggot, ya. Kemudian saya merendahkan ya orang-orang atau bapak-bapak yang tidak pakai jenggot, gitu kan? Itu bukanlah sesuatu yang baik, gitu kan? Kenapa? Karena pada dasarnya saya yang terlalu mengandalkan jenggot ini, gitu kan? Kalau dicek pasti masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum saya lakukan. Gitu loh. Kenapa? Kaedahnya tadi apa? Tidak ada orang yang mampu mengamalkan sunnah Nabi itu sesempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sekalipun, Pak. Gitu loh, Pak. Para sahabat sekalipun, banyak sekali sahabat itu ya mengakui beliau itu ingin mengamalkan sunnah Nabi seperti dengan Nabi, tapi enggak level, Pak. Tidak sesempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana, ya. Contoh dalam qiyamul lail, ya. Dalam qiyamul lail banyak sahabat, ya, para sahabat itu ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat Nabi itu bagaimana? Salat malam Nabi itu bagaimana? Berdirilah para sahabat gitu, Pak. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam. Ternyata
Sholat Nabi itu panjangnya minta ampun, Pak. Sampai sahabat itu, Pak, pingin apa istilahnya? Gitu loh. Mau apa istilahnya? Mau berhenti aja sholat gitu loh. Maksudnya apa itu, Pak? Iya, memang nggak mampu untuk niru Nabi itu. Sekalipun kita mau, ya, pengen seperti itu, tetapi nggak mampu. Itu para sahabat loh. Apalagi kita orang-orang yang keimanannya sangat terbatas dan sangatlah lemah seperti yang kita rasakan di zaman sekarang. Artinya apa? Saya pakai jenggot, ya, tidak dianjurkan. Saya harus hati-hati kalau merendahkan orang-orang yang belum pakai jenggot. Kenapa? Mungkin selama ini saya hanya mengandalkan jenggot saja, ya. Tetapi orang yang saya rendahkan itu, barangkali beliau lebih banyak mengamalkan sunnah-sunnah yang lain daripada saya. Ini, Pak, hati-hati, ya. Saya hanya mengandalkan jenggot. Dan ada seorang bapak yang belum pakai jenggot yang saya rendahkan. Ternyata beliau belum pakai jenggot, tetapi banyak, ya, lebih banyak dari saya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang lain, ya. Ternyata beliau belum pakai jenggot, tetapi rajin sholat malam, gitu loh. Rajin sholat berjamaah, rajin baca Al-Quran, rajin menyantuni anak yatim. Yang mana amalan sunnah itu nggak kelihatan oleh saya, gitu loh, Pak. Ini bahaya. Padahal saya hanya mengenalkan jenggot saja. Saya belum rajin untuk baca Al-Quran, belum rajin puasa sunnah, belum rajin sholat malam dan lain-lain. Nah, dari itu, ya, kita tidak dianjurkan, ya, untuk saling merendah-rendahkan, gitu kan. Sekalipun saya sudah mengamalkan suatu sunnah, melihat, ya, sahabat-sahabat yang lain, ya, saudara-saudara yang lain, kalaupun dia sudah melakukan satu sunnah, dukung, gitu kan, dan beri semangat. Jangan, ya, kita membiasakan untuk merendah-rendahkan. Jadi yang perlu kita kuatkan, perlu dibedakan. Ada yang membenci sunnah Nabi atau mengingkari, ada yang belum melakukan sunnah Nabi. Gitu loh. Kalau kita belum melakukan atau belum mampu untuk melakukan, selagi dalam hati ini, ya, masih mengakui, iya, sunnah Nabi itu adalah mulia. Barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi, insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Irbad, ya, bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits, ya, dari Al-Irbad bin Sariyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami. Fadzakara al-hadits, ya, lalu beliau menyampaikan hadis wa fihi, ya. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum itu artinya kalian harus, kalian wajib lah kalau bahasanya gitu, ya, untuk mengikuti sunnahku. Arti wajib itu ya bukan, ya kita kembalikan tadi, gitu kan. Jangan sampai kita mengingkari, itu yang penting, Pak. Karena kalau sudah mengingkari, kalau sudah membenci, itu bahaya. Mendingan kita belum mampu melakukan, tetapi kita mengakui, iya, itu memang sunnah Nabi. Cukup itu, minimal. Kita belum pakai jenggot, ya. Jangan sampai Pak, kita membenci orang-orang yang pakai jenggot. Nah, itulah minimal begitu. Silakan, mungkin kita belum bisa pakai jenggot atau belum mau pakai jenggot. Tetapi mau tidak mau itu kan termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan selamatnya apa?
Jangan benci, ya, jangan membenci orang-orang yang pakai jenggot. Karena mau tidak mau itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian harus mengikuti sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyin, dan ikuti juga sunnah khulafaur rasyidin. Nah, berarti sunnah itu bukan sunnah Nabi saja. Ya, kalau dalam hadis ini sunnah khulafaur rasyidin juga kita ikuti gitu. Maksudnya apa? Sunnah itu ya kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dicontohkan oleh para sahabat, ya, terutama para khulafaur rasyidin. Artinya apa? Secara tidak langsung, ya, apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin itu diridhoi oleh Nabi, begitu dia. Ya, jangan ragu lagi, ya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, ya, itu diiyakan oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar diiyakan oleh Nabi, oleh Sayyidina Utsman dan oleh Sayyidina Ali. Makanya Nabi berpesan, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah tadi apa, Pak? Kebiasaan baik. Nah, itulah makna sunnah. Terus addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Addu itu gigit, Pak. Ini bahasa kiasan. Sunnah Nabi itu digigit, kata Nabi. Nah, mungkin kayak kita ngigit jari atau kita ngigit sesuatu dan gigitnya bukan gigi depan. An-nawajid itu ini ya. Gigi apa geraham yang kuat itu loh, Pak. Begini ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, gitu kan? Insya Allah kalian akan selamat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Hindarilah, gitu kan? Wa iyyakum itu hati-hatilah kalian, ya, terhadap muhdatsatil umur, ya, perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena segala sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu kita kuatkan, ya, segala sesuatu yang baru, ya, tetapi itu berkaitan dalam agama. Itu perlu kita hati-hati. Jangan sampai seolah-olah kita membuat sesuatu ajaran yang baru dalam agama, ya. Itu terlarang karena membuat sesuatu, ya, suatu ajaran yang baru dalam agama itu, kata Nabi, adalah bid'ah, ya. Wa kullu bid'atin dolalah, dan segala sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud yang baru itu bagaimana, Pak? Iya, maksudnya adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Nabi, ya, yang sudah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara jelas. Tapi kalau yang tidak jelas, ya, para ulama ternyata memahaminya apa? Memahaminya seolah-olah Nabi itu menyuruh kita, memberi pilihan kepada kita, Pak. Nah, itu yang dipahami oleh sebagian para ulama. Jadi kalau tidak ada memang dalil yang sangat jelas, itu berarti apa? Seolah-olah Nabi itu memberi pilihan kepada kita, gitu loh. Tapi kalau sesuatu yang sangat jelas, maka kita harus mengikutinya. Nah, mungkin contohnya perlu kita angkat nih satu nih, Pak. Apa kira-kira, Pak? Contoh bid'ah ini mungkin bisa yang itu. Ada yang bisa yang mengangkat satu, mungkin ini sangat bagus gitu loh. Gimana, Pak? Ada yang mengatakan tahlilan itu bid'ah. Tapi ini memang perlu diperjelas, ya. Kalau contoh dari saya satu, ya nanti, Pak, ya kita sampaikan. Contoh satu lah gitu. Ada yang mengatakan zikir setelah sholat keras-keras itu bid'ah. Nah, itu loh. Ini memang harus dianalisa, kemudian diteliti dengan baik, secara detail. Karena kalau kita melihat secara umum, ya, maka kita akan dengan mudah mengatakan itu bid'ah apa. Padahal menurut Nabi bid'ah itu berbahaya loh. Gitu loh. Kalau saya memahami gitu kan, saya memahami
Zikir setelah sholat itu ya, zikir setelah sholat maksudnya dengan keras gitu ya, dengan suara yang keras gitu kan. Bolehlah kalau kita mengatakan Nabi itu tidak mengajarkan ya. Tetapi pertanyaannya, ada nggak hadis? Ada nggak hadis yang terang-terang mengatakan jangan zikir keras-keras setelah sholat kata Nabi? Ya, bisa kita pastikan Pak, nggak ada hadis yang menyatakan terang-terang mengatakan begitu loh Pak. Jangan kamu berzikir keras-keras setelah sholat. Tidak ada. Gitu loh. Sedangkan perintah ya, kebiasaan Nabi atau sunnah Nabi berzikir setelah sholat ada nggak Pak? Coba Pak. Dia ada zikir setelah sholat. Ada zikir keras dengan suara yang lebih jelas setelah sholat. Ini dua model gitu loh yang harus kita pahami. Kalau ajaran zikir setelah sholat ada nggak dari Nabi? Ada. Gitu loh. Nah berarti ya kita memahaminya seolah-olah ya Nabi itu mengajarkan zikir setelah sholat. Zikirnya ada ajaran. Tetapi kalau untuk mau keras ya, mau diam-diam saja, itu dari sisi teknis ya, kalau saya melihat gitu loh Pak, teknisnya saja gitu kan. Apa? Ya? Oh ya, dari sisi pendidikan. Ya, betul. Itu ada juga pendapat sebagian ulama yang sangat jelas. Tapi poin yang penting itu adalah ya, ajarannya ada nggak? Ada. Cuman caranya itu loh ya, caranya tidak terlalu diperjelas oleh Nabi. Nah dari sinilah para ulama mengatakan seolah-olah Nabi itu memberi pilihan kepada kita. Kalian mau menjelaskan suara atau diam-diam gitu loh. Nah, berarti itu hanya seperti pilihan gitu loh Pak. Tapi yang penting itu ajarannya ada dari Nabi. Nah mau keras, mau diam-diam silahkan seolah-olah begitu. Yang nggak baik itu apa? Nah itu dia gitu loh Pak. Karena ajarannya ada dari Nabi. Ya zikir apa setelah sholat itu astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wa la syarika lah. Itu memang lengkap hadisnya. Ya. Kemudian apalagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu lengkap semua. Ya. Kemudian baca apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka lengkaplah menjadi 100 kali. Itu lengkap sekali hadisnya, Pak. Nah, cuman apa? Teknisnya gitu loh. Nah, jangan sampai karena berbeda teknis kita menghapus ajaran ini, ya. Itu yang enggak baik gitu loh. Ya, ini zikir zikir keras-keras setelah sholat gitu kan? Ini nggak benar semua gitu kan? Lah kenapa nggak Kok bisa jadi nggak benar gitu kan? Hanya teknisnya saja gitu kan? Dan Nabi pun juga tidak mengatakan secara terang-terang loh. Ini penting saya sampaikan ya. Tidak ada ditemukan ya hadis yang sangat jelas mengatakan kalian jangan zikir dengan suara keras setelah sholat. Nggak ada Pak. Silakan cari Pak gitu loh. Nah itu artinya apa? Yang ingin saya sampaikan itu adalah seolah-olah Nabi itu memberi pilihan kepada kita. Yang tidak baik itu tidak berzikir setelah sholat, rugi. Nah kalau kita mau kembalikan lagi kepada hukum ya, zikir setelah sholat itu hukumnya wajib atau sunnah kira-kira? Sunnah itu kalau dikembalikan kepada kajian fikih atau usul fikih, apa artinya Pak? Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan apa hukumnya? Nah itu Pak. Kalau dalam kajian hukum istilah rugi itu nggak dipakai Pak. Waktu kita habis Pak. Iya, nggak. Saya ingin menyampaikan kalau dalam hukum ya, saya belum menemukan ya, kalimat rugi itu tidak ada dipakai. Tetapi kalau secara hukum dia harus jelas. Berdosa, tidak berdosa, mubah dan makruh. Nah, para ulama menyepakati ya, sunnah itu adalah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Gitu loh.
Lah, kalau memang tidak berdosa, ya, bagi orang yang tidak berzikir setelah sholat gitu kan, ya kenapa harus terlalu keras-keras sekali kita gitu kan, kasar-kasar sekali, ada orang yang berzikir dengan suara agak jelas setelah sholat, wah ini nggak benar ini gitu kan, orang yang nggak berzikir saja sebenarnya juga tidak apa-apa secara hukum gitu kan, seolah-olah apa, Nabi itu memberi pilihan kepada kita gitu kan, karena memang tidak dijelaskan secara jelas. Nah, ada yang mengatakan tahlilan. Saya juga termasuk ini Pak ya. Saya juga termasuk hamba yang sangat takut ya mengatakan ya apa istilahnya tahlilan itu bid'ah. Ya. Kenapa? Kalau kita merujuk kepada hadis ya, banyak sekali hadis Nabi yang memuji jamaah-jamaah zikir. Yang mana dalam jamaah tersebut mereka apa? Yukabbirunallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yusabbihunaka, bertasbih kepada Allah. Wa yuhallilunaka. Nah ini dia. Dalam hadis yang sangat terkenal sekali Pak. Jadi jamaah suatu komunitas, dalam perkumpulan itu mereka bertakbir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Dan ada kalimat dalam hadis itu, wa yuhallilunaka ya Allah. Mereka itu membaca tahlil. Tahlil itu apa Pak? Bahasa kitanya. Tahlil itu adalah menyebut la ilaha illallah. Itu dia. Nah berarti ajarannya ada nggak tentang tahlil ini? Ajarannya ada Pak. Kalau kita merujuk kepada hadis, ajarannya ada dari Nabi. Nabi memuji orang-orang membaca tahlil. Nah, itu loh. Nah cuman perkara praktek hari-hariannya itu yang perlu diperjelas ya. Kalau acara tahlilan itu kira-kira yang kita pahami dalam kehidupan kita gitu kan. Tahlilan itu hanya mengucapkan tahlil saja, la ilaha illallah saja, ataukah ditambah dengan acara-acara yang lain? Kalau dalam kitanya. Kalau yang kita pahami adalah tahlilan itu adalah ya selain berzikir ada acara-acara yang lain gitu kan. Nah mungkin apa istilahnya acara sedekah, makan makanan. Nah mungkin dari sinilah timbul istilah tahlilan. Yang sebagian orang atau sebagian ulama tidak setuju dengan itu ya. Kemudian mereka mengatakan ini tidak ada diajarkan oleh Nabi. Iya kalau memang dilihat dari acara-acara yang lainnya ya tentu kita akan menemukan nggak ada Nabi mengajarkan gitu kan. Berarti acara-acara yang lain itu hanya tambahan pelengkap saja, gitu loh. Hanya tambahan pelengkap, gitu. Tapi untuk ajaran tahlil itu ada nggak dalam hadis? Ada Pak. La ilaha illallah, ya, wa yuhallilunaka. Mereka itu bertahlil kepada Engkau ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti ini apa? Kembali lagi kepada teknis, ya cara-cara tadi, gitu kan? Nah, jadi kesimpulan saya termasuk hamba yang paling takut mengatakan orang jamaah bertahlil itu adalah bid'ah. Saya khawatir sekali Pak, ya, karena saya tahu banyak hadis-hadis Nabi ya, beliau memuji gitu, memuji jamaah yang dalam jamaah tersebut, yang di dalam kelompok tersebut, yang dalam perkumpulan tersebut mereka bertakbir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, dan mereka bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman istilah ya, teknis ya, yang barangkali menurut sebagian ulama itu memang tidak atau belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak Ustadz kalau memang masih ada orang-orang yang mengatakan tahlilan itu tidak baik? Itu tanggung jawab ya pendapat masing-masing gitu Pak ya. Yang jelas kita harus berhati-hati karena segala sesuatu yang kita putuskan, yang kita yakini itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya ingin menyampaikan tentang bid'ah ini Pak. Ya, bid'ah itu jadikanlah kalimat bid'ah itu termasuk kalimat yang paling berat untuk kita ucapkan. Itu poin yang penting Pak. Jadikanlah kalimat bid'ah itu salah satu kalimat yang paling berat untuk kita ucapkan. Kenapa? Karena itu berbahaya. Ya gitu loh. Berbahaya, sangat berbahaya.
Semoga kita berhati-hati ya. Semoga kita tidak mudah untuk mengatakan bid'ah karena bid'ah itu adalah sesat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegakah kita? Nah, tegakah kita ada orang yang setelah sholat kemudian dia berzikir dengan suara yang agak jelas, kemudian kita katakan gitu kan ya, seperti saya lah tadi gitu kan, astagfirullah. Ini makna keras ini perlu dijelas juga Pak. Ya, keras itu apakah seperti orang azan? Ya. Saya rasa nggak ada imam di Indonesia ini setelah zikir setelah sholat zikirnya keras-keras. Enggak gitu. Biasa kok. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu bisakah kita katakan keras, Pak? Ya enggak keras lah. Lain lagi kalau dia kayak apa gitulah. Mungkin ini sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang tercela. Nah, kalau biasa saja astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ajaran itu ada dari Nabi. Nah, cuman teknisnya ya tidak terlalu diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seolah-olah Nabi itu memberi pilihan kepada kita. Nah, tegakah kita ya? Ada saudara kita, sahabat kita setelah sholat kemudian dia berzikir secara khusyuk ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita menganggap itu sesuatu yang bid'ah. Padahal yang bid'ah itu adalah menurut Nabi sesat loh Pak ya. Yang sesat itu masuk neraka. Beranikah kita? Ya, kita terkadang berani tantang Pak ya, saudara-saudara kita yang suka atau menganggap bid'ah zikir setelah sholat gitu kan. Coba tanya kepada dia, kamu yakin gak saudara kamu ini dengan perbuatannya ini dia masuk neraka? Terkadang dia gak yakin Pak ya. Dia gak yakin saudara yang berzikir dengan suara yang agak jelas itu masuk neraka. Padahal dia berani untuk mengatakan itu bid'ah. Nah kan bahaya dong gitu kan. Nah, kalau nggak yakin kamu dia masuk neraka karena perbuatan itu, jangan katakan bid'ah dong, gitu loh. Karena bid'ah itu neraka ujung-ujungnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah saya menyimpulkan, jadikanlah kalimat bid'ah itu salah satu kalimat yang paling berat untuk diucapkan, karena itu berbahaya sekali. Ya, mungkin cukup itu dulu. Alhamdulillah. Ya. Semoga hadis yang kita bacakan ini bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi saya yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu. Ya, Bis. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, terkait dengan hadis di bulan puasa Ustaz, berzikir yang paling di afdol atau yang diridhai oleh Allah sebelum masuknya sholat subuh. Jadi kira-kira mendekati sholat subuh ya. Kita setelah sahur kita berzikir ya. Nah sementara Ustaz, sebagian orang pada saat sudah masuk imsak dia malah tidak melakukan apapun karena sudah bersiap-siap mau sholat subuh. Padahal ada hadis kalau tidak salah bahwa pada saat mendekati sholat subuh kita sahur dan di situ kita berzikir. Ya. Bagaimana nih Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau itu saya pahami termasuk perkara yang teknis juga Pak gitu. Tapi secara umum kalau kita ingin kembali dalam ke Al-Qur'an kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya secara umum adalah waktu sahur itu adalah waktu yang sangat berkah sekali ya. Ya kalau dalam Al-Qur'an kita dianjurkan di waktu-waktu sahur itu kita beristighfar banyak-banyak. Istighfar ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah itu diantaranya Pak.
wabil ashari hum yastaghfirun. Ini kebiasaan-kebiasaan hamba-hamba yang soleh dari zaman dulu ya. Nabi SAW, para sahabat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Para nabi dan rasul, para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in dan semuanya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu punya kebiasaan baik, tidak terlalu banyak tidur malam, Pak. Qiyamul lail, berzikir, bertasbih, dan di akhir malam, yaitu di waktu sahur, ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya masuk juga gitu kan, istighfar itu termasuk zikir. Nah, ada orang yang setelah imsa, Pak ya. Setelah imsa dia nggak mau lagi untuk istilahnya? Bersiap-siap atau ya itu hanya teknis saja gitu, Pak ya. Sebaiknya mungkin sebelum kita ada orang punya kebiasaan sebelum makan sahur itu sudah wudhu, sudah lengkap wudhu gitu kan. Ada juga orang yang sebelum sahur itu belum mau wudhu, nanti takut batal lagi wudhunya, macam-macam lah gitu. Nah, ini hanya teknis saja. Silakan pergunakan. Yang intinya adalah pergunakanlah waktu-waktu sahur itu karena itu adalah waktu yang berkah. Isilah dengan sesuatu yang sangat mulia dan bermanfaat. Ya, di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja, Pak. Hanya teknis. Ya. Ya, Pak, silakan. Astaghfiruna bil ashab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang sering kita dengar, Pak. Ada nggak hadisnya bahwa Rasulullah itu mengajarkan Bilal untuk azan? Jadi bahasanya ini loh urutannya azannya itu. Ada nggak hadisnya gitu? Kalau emang nggak ada kan termasuk bid'ah. Kenapa harus ini? Tolong dijelaskan. Ya. Perkara bid'ah ini. Kisah tentang azan juga. Adakah hadis yang diajarkan oleh Nabi ya tentang azan ini? Seingat saya ini Ustaz ya. Tentang azan itu ya, ini perintahnya didapatkan lewat mimpi. Ya, bukan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu mendapatkan dari Sayyidina Bilal ya. Ya, kalau tentang azan ini kita teringat hadis tentang Bilal juga, kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Zaid, ya, kemudian Umi Maktum juga yang buta itu. Nah, tapi yang jelas ini Bilal ini. Ya, perkara azan ini juga termasuk sesuatu yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Lapas azan itu bukan istilahnya disodorkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dicontohkan oleh Sayyidina Bilal. Ya, beliau menyampaikan begini, oh iya begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai cara ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum syariat azan ini ada gitu kan, disampaikan oleh para sahabat. Artinya para sahabat itu ngasih usulan. Kalau orang Yahudi dengan dengan gitu loh, Pak ya. Sebelum mereka beribadah itu ngasih pengumuman di sinagog itu. Gitu loh. Kalau orang Nasrani ada cara-caranya gitu kan, dengan lonceng atau apa-apa gitu kan. Nah, kalau orang Islam bagaimana gitu kan? Begitulah yang disampaikan oleh Sayyidina Bilal dan Nabi menyetujui. Nah, tolong sampaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar pun juga mengakui terhadap hal itu. Ya, ini termasuk sesuatu yang istilahnya menurut kita ya itu memang sesuatu yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali kalau kita ingin merujuk gitu kan. Ya, ada hadis-hadis, riwayat hadis yang sahih, yang kuat, ya, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi tetapi dilakukan oleh para sahabat. Nabi itu mengiyakan. Nah, salah satunya ada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seingat saya itu hadis dari Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar, suatu hari Rasulullah dan kami sholat, ya. Ketika kami sholat, ada seorang hamba, seorang laki-laki
Di luar solat itu beliau menyebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, ini satu hadis. Dalam hadis lain sedang solat. Yang apa? Ketika beliau rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Nabi mendengar salah seorang sahabat yang ikut dalam solat. Ini hadis yang kedua. Kalau yang pertama tadi di luar solat, yang hadis kedua ini apa, Pak? Dia menyebut Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa yang keluar dari lisan sahabat, tidak ada diajarkan oleh Nabi. Setelah sholat ngapain? Nabi bertanya, manil qail, gitu kan? Siapa yang nyebut doa tadi, gitu kan? Ana ya Rasulullah. Terus kata Nabi apa? Ketika kamu baca doa tadi, aku melihat beberapa bid'an wa thalathina malakan. Aku melihat bid'an itu angka dari 3 sampai 9. Artinya apa? Sekitar 30-an malaikat. Ya, mereka bersegera untuk mencatat doa yang kamu ucapkan tadi. Doa itu belum diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi. Ini dalam sholat lo lagi, Pak. Bukan di luar sholat lo. Bahaya kalau kita terbiasa dengan kalimat-kalimat bid'ah tadi. Ini bid'ah semua ini, gitu kan. Tetapi ternyata Nabi mengagumi ya doa tersebut. Disampaikan berebut-rebut ya, sekitar 30-an para malaikat ingin mencatat doa yang kamu sebut tadi, gitu kan. Artinya apa? Doa ini diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Diterima. Allah ridho dengan doa yang keluar dari lisan seorang hamba, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh, Pak. Dalam hadis yang pertama tadi, ketika Nabi dan para sahabat sholat, ada seorang laki-laki mengucapkan zikir di luar sholat. Ya, zikirnya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat, Nabi bertanya, manil qail, gitu kan? Ya, siapa yang manil mutakallim ya bihadhil kalimat? Siapa yang mengucapkan zikir tadi? Ya, menunjuklah seorang laki-laki, ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, ajibtu laha, ya, futihat laha abwabus sama. Ya, apa kata Nabi? Ketika kamu baca zikir tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, aku merasa heran, merasa terkagum karena dibukakan pintu langit baginya. Pintu langit terbuka, Pak, ketika zikir itu diucapkan oleh seorang laki-laki, bukan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira zikir itu diterima enggak oleh Allah? Diridhoi enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Diridhoi. Halo, Pak? Diridhoi. Zikir itu dari siapa? Dari Nabi kah atau dari orang lain? Dari sahabat. Bukan belum diajarkan oleh Nabi atau tidak diajarkan oleh Nabi, tetapi memang keluar langsung dari lisan sahabat. Nah, ini sebagai bukti bahwa memang ya bisa kita simpulkan, jangan kita membiasakan atau berhati-hatilah untuk mengatakan segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi itu bid'ah. Ini bid'ah, ini bahaya. Karena bid'ah itu adalah sesat dan sesat itu adalah neraka. Dan juga bukan berarti tidak ada bid'ah. Ini tolong diingat juga, ya. Ada bid'ah itu, Pak. Bid'ah itu ya yang jelasnya adalah sesuatu yang jelas sekali. Ya, contohnya gitu kan. Ada orang Nabi mengatakan sholat berjamaah itu sunnah. Kemudian ada orang yang mengatakan enggak ada itu sunnah. Nah, ini baru berani kita mengatakan ini bid'ah, Pak. Karena memang sudah sesuatu yang sangat jelas, ya. Ada orang yang Nabi suka puasa sunnah. Terus dia menentang gitu loh, Pak, ya. Mana itu? Nggak baik itu puasa banyak-banyak itu. Itu bahaya. Ini perkara-perkara yang insya Allah kita berani mengatakan itu bid'ah. Ya, misalnya sholat yang sudah ditetapkan oleh Nabi, misalnya gitu kan. Sholat subuh 2 rakaat, dibuatnya 3, kemudian apalagi lah macam-macam lah. Kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Inilah bid'ah-bid'ah yang nyata. Tapi kalau selagi ya Nabi tidak terlalu terang-terang menyatakan ini dan Nabi juga tidak terang-terang melarang ini, bisa kita pahami itu adalah seolah-olah Nabi memberi pilihan kepada kita teknisnya. Tapi yang jelas
ajarannya memang harus ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri, kalaulah ajaran zikir setelah sholat itu tidak ada dalam hadis, maka saya nggak akan berani nyebut zikir setelah sholat keras-keras itu, Pak. Tapi karena memang ada ajarannya sangat lengkap dari hadis Nabi, tetapi larangan yang nyatanya jangan keras-keras itu memang tidak ada, maka saya akan berani gitu loh. Dan ini kan hanya teknis saja gitu kan. Saya pun juga, Pak, terkadang saya keras berzikir. Terkadang kalau di masjid yang biasa tidak keras ya kita sendiri-sendiri saja gitu ya. Kan berarti nggak ada sesuatu yang mewajibkan gitu loh kan. Nah, kenapa kita harus ribut-ribut dalam hal ini? Oke. Sekian, Pak. Subhanallah. Ustaz. Alhamdulillah, kita ikuti kajian hari ini kita sunnah.